Halo semuanya, selamat datang di podcast SMK Angkasa 1 Kalijati. Nah, hari ini ada bintang tamu yang sangat luar biasa, muda-muda ceria nih hari ini. Karena kedatangan alumni dari SMK Angkasa 1 Kalijati, yaitu Anfil Salsabila. Halo Halo Ibu. Anfil. Terima kasih sudah datang ke podcast SMK Angkasa 1. Nah, boleh nih teman-teman yang belum tahu, perkenalan dulu Anfil untuk yang ada di rumah. Oke, terima kasih Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anfil Salsabila. Saya merupakan alumni SMK Angkasa tahun 2024, Ya. jurusan otomotif. Kayak tahun 2024 baru Betul. kemarin ya. Ya Dan betul. sekarang kita flashback lagi nih, baru datang lagi ke sekolah SMK Angkasa 1, menyempatkan waktu kesibukannya. Terima kasih Anfil. Tapi Ibu mau tahu nih, gimana sih kesan-kesan Anfil karena mau flashback ya Waduh. ketika sekolah di SMK tuh gimana sih Phil? Kalau di sekolah, di SMK ya khususnya Mm-mm. itu seru banget karena kita kebanyakan kegiatannya praktek dan Iya. kebetulan karena jurusan Anpil Otomotif kita banyak eh, kegiatan-kegiatan di belakang, di RPS belakang dan itu belajar tentang kendaraan ringan, terus juga oli dan kawan-kawannya itu Oke. benar-benar seru, Bu. Seru ya, karena Seru. banyak praktik dan tadi juga Betul, Anfil jurusan teknik betul. otomotif. Nah, gimana nih Phil, jurusan teknik otomotif tapi dari perempuan, ya kan? Aduh. Nah, gimana sih kesan dari seorang perempuan tetapi masuk jurusan teknik otomotif? Gimana Phil? Nah, ini mungkin ya waktu ini eh, fun fact mungkin ya waktu Iya. aku kelas 11 itu malah aku sendiri ceweknya. Oh iya. Satu kelas itu cowok semua. Iya. Tapi menurut aku itu gimana cara kita menghadapinya. Iya. Selama kitanya comfortable aja sama teman-temannya, terus juga pihak-pihak sekolahnya juga mendukung, melindungi juga perempuan, Iya. itu nggak ada batasan apa-apa untuk meraih sesuatu Oke, gitu. jadi nggak kalah sama anak Oh, laki-lakinya tentu. ya. Harus bisa setara atau bisa lebih Yes, hebat juga dari anak betul. laki-laki. Tapi sekarang mulai banyak nih Phil, ternyata kalau sekarang tuh tidak hanya satu perempuannya, bahkan ada 5, Iya. 3 gitu. Kalau Anfil masih satu ya, Iya, tapi masih bisa berbaur, ternyata tidak tidak menghalangi itu untuk berkegiatan di sekolah betul, ya. Nah, betul. selain belajar Phil di sekolah, kira-kira Anfil sibuk di sekolah ketika SMK tuh apa sih Phil? Oh, waktu di sekolah mungkin Anfil aktif eskul, Ya. redaksi angkasa, terus Oh. juga apa ya paskibra juga Iya. sempat ikut paskibra. Selain itu mungkin lomba. Iya. Mungkin Anfil nggak kalau organisasi nggak terlalu aktif di sekolah, Iya. karena Anfil aktifnya di luar, tapi Anfil ganti dengan prestasi-prestasi aja. Wah, luar biasa sekali. Dulu juga mungkin Anfil pernah podcast di sini ya. Iya, Kalau flashback lihat video podcast ada iya betul. Anfil pas SMK. Waktu Oke, pertama. jadi Anfil juga tidak hanya fokus belajar, tetapi Betul. ada organisasi di dalam sekolah juga Iya, ikutan, sampai di luar sekolah juga ikutan betul. ya. Nah, itu penasaran nih Phil. Kira-kira kalau organisasi di luar, Anfil tuh ikutan organisasi apa? Kalau di organisasi luar itu Anfil ikutnya Forum Anak Kabupaten Subang sama Forum Genre, terus juga ada JBZ, sama apa ya? Kalau di luar sekolah mungkin yang nasionalnya SIC, itu Sharing is Wow. Caring, Waduh, teman-teman. sampai nasional ya. Saking banyaknya ikutan kegiatan Anfil sampai mau lupa nih nyebutin apa aja. Oke, dari semua kegiatan Anfil, tapi Ibu jadi penasaran seorang Anfil yang waktu dulu masih SMK gitu kan. Gimana sih caranya Anfil untuk bisa mengetahui ada organisasi di luar gitu. Um, Gimana caranya Anfil bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang positif ternyata tidak hanya di sekolah nih, ada di luar juga. Nah, mungkin tips juga nih buat adik-adik SMK, gimana cara mengetahui informasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman semua banyak banget yang bingung gimana caranya cari peluang kayak gitu, tapi percayalah peluang itu diciptakan, guys. Iya. Jadi sekarang kan kita udah hidup di era digital, modern, teknologi juga di mana-mana. Dan kita punya sosmed yang setiap hari mungkin deket banget Iya. sama kehidupan kita. Tuh. Kalau Anfil sendiri waktu itu carinya di Instagram. Nah, di Instagram itu udah banyak banget platform atau buat mereka nge-share kegiatan komunitas, terus forum, duta dan kawan-kawannya itu ada lengkap. Kalau kita mau cari tahu itu pasti ada.
Pasti ada nggak susah-susah Iya, ya? betul. Bahkan dari media sosial yang setiap hari kita pegang dan Betul. mainkan gitu ya. Jadi tahu informasinya dari situ ternyata. Betul. Dari media sosial untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Berarti untuk mengikuti kegiatan di luar nih Phil, karena yang Ibu tahu sekolah di SMK dari jam 7 pagi sampai jam 15.40 sampai hampir jam 4 sore. Bagaimana Anfil cara untuk membagi waktu nih antara akademik tidak ditinggalkan, kegiatan di sekolah dan juga di luar sekolah. Bagaimana caranya untuk membagi waktunya nih, Phil? Oke, mungkin kalau dari luar sendiri itu biasanya kalau kegiatan seperti itu ada dispen atau surat dispen, tapi itu kembali lagi ke sekolahnya. Iya. Kebetulan SMK Angkasa 1 Kalijati ini sangat mendukung untuk taruna-taruninya mempunyai kegiatan-kegiatan yang mengupgrade dirinya. Jadi itu pun nggak jadi halangan selama Anfil menjabat jadi duta, jadi kegiatan-kegiatan di forum. Selama ada surat dispen itu sekolah pasti dukung. Pasti didukung Betul. ya, apalagi untuk mengupgrade diri tadi. Betul. Jadi tidak masalah walaupun ada kegiatan di luar selagi itu positif, Betul. pasti didukung oleh sekolah dan tidak dipersulit lah insya Allah ya. Nah, tadi Ibu dengar Anfil menjadi duta genre nih ya. Iya. Wah, luar biasa. SMK jurusannya teknik otomotif tapi tiba-tiba jadi duta genre nih. Nah, kira-kira siapa tahu teman-teman di rumah belum tahu duta genre itu apa sih sebenarnya, Phil? Oke, mungkin dari genre itu sendiri itu program dari BKKBN. Genre itu singkatan dari generasi berencana, jadi fokus targetnya itu adalah kepada remaja-remaja yang ada di Indonesia. Nah, untuk dutanya itu sendiri berarti icon untuk para remajanya. Jadi untuk menginspirasi, memotivasi dan juga mengedukasi remaja-remaja yang ada di Indonesia itu sendiri. Wah, luar biasa. Kayaknya cocok ya ada di podcast ini untuk menginspirasi mungkin adik-adik kelasnya atau adik-adik SMP yang nonton podcast ini untuk menginspirasi anak-anak remaja ya gitu. Nah, berarti dari mengikuti duta genre ini berarti pas SMK Anfil duta genrenya waktu SMP Anfil se-Kabupaten Subang, lalu kebetulan waktu pas banget Anfil jadi maba, mahasiswa baru, Anfil langsung ke Jawa Barat. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Anfil. Jadi dari duta genre se-Subang dan sekarang alhamdulillah sampai se-Jawa Barat. Ada di podcast SMK Angkasa 1. Luar biasa sekali Anfil, terima kasih waktunya. Nah, tadi terkait duta genre gitu ya. Kira-kira Phil yang Ibu mau tahu ya, karena menginspirasi anak-anak remaja, gimana sih cara Anfil sebagai duta genre untuk menginspirasi anak-anak remaja atau anak-anak di luar sana mungkin yang lagi mencari jati dirinya ya. Itu gimana nih, Phil? Mungkin kalau dari duta genre sendiri itu kita bisa memotivasi orang lain, tapi motivasi juga harus datang dari diri sendiri ya teman-teman. Jadi mau segimanapun kita dimotivasi sama orang hebat, kalau misalkan kitanya nggak terima, kitanya juga nggak pengen mengevaluasi diri, itu sama juga bohong. Dan motivasi itu nggak harus datang dari hal-hal yang besar, bawa piala, pakai syas, terus juga dikenal banyak orang. Kadang kita bisa mulai menginspirasi atau memotivasi diri sendiri itu mungkin dari pengen upload feeds bagus, terus juga pengen CV-nya banyak tulisannya, itu juga boleh. Oke, luar biasa sekali, karena mungkin Anfil menjadi duta genre juga karena prestasinya sangat banyak sekali ya, Phil. Boleh nih Phil spill prestasi apa yang didapat ketika Anfil sekolah di SMK? Mungkin beberapa yang Anfil ingat itu Angkasa English Festival waktu itu Harapan 2. Dan itu se-angkasa di Indonesia kalau nggak salah. Lalu juga Miss Teenager Jawa Barat waktu itu. Luar biasa, sampai Miss Teenager ya. Apa itu Miss Teenager, Anfil? Mungkin kalau Miss Teenager itu sama ya, icon, cuman fokusnya mereka lebih ke sosialnya. Menjadi icon-icon untuk putri-putri, sama sih fokusnya juga di remaja, cuman kita nggak KIE atau nggak mengedukasi secara langsung di masyarakat. Oke. Karena waktu itu nih Phil, Ibu lagi mengajarkan CV ke anak-anak. Ibu kasih contoh CV seperti apa, dan Ibu juga menyuruh anak untuk eksplor mencari CV karena untuk mempersiapkan setelah lulus ya gitu. Tapi ternyata ada satu anak yang menghampiri Ibu, tiba-tiba menanyakan, "Bu, seperti ini CV-nya." Dan Ibu kaget ternyata
ternyata CV yang ditunjukkan itu adalah CV Anfil dan ternyata banyak banget prestasi yang didapatkan. Kayaknya nggak cukup satu lembar ya, Phil, Aduh. untuk menulis prestasi yang diambil gitu. Ya ampun, luar biasa sekali Anfil. Nah, mungkin itu juga jadi penyemangat bagi yang lain ya gitu. Tapi Phil, ketika jadi duta genre atau menginspirasi anak remaja nih, tapi tidak sedikit juga anak-anak yang bahkan malah menjadi insecure. Nah, itu gimana sih tanggapan Anfil sebagai duta genre se-Jawa Barat gitu kan, Aduh. ketika ada situasi seperti itu gitu? Mungkin bagaimana cara kita menyikapi insecure-nya itu, Bu. Kalau misalkan kita insecure tapi tanpa ada kepengenan dari diri kita untuk upgrade sesuatu atau jadi sesuatu, itu bakal jadi hal yang buruk. Karena insecure itu perlu. Kita perlu ngelihat ke atas, harus apalagi yang bisa kita targetin, atau goals kita di depan tuh ada apa lagi. Jadi bagaimana cara kita atau orang-orang yang melihat kita tuh, apakah dia insecure untuk down atau insecure untuk upgrade, seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri Diri sendiri sendiri, ya gitu ya. betul. Oke, terima kasih. Nah, tapi Anfil sekarang jadi penasaran nih dari semua kesibukan ketika Anfil SMK. Nah, Ibu mau tahu sekarang kesibukan Anfil tuh apa nih kesibukannya? Oh, untuk sekarang Anfil sedang menjadi mahasiswa di Presiden University, jurusan hubungan internasional. Jurusan hubungan internasional. Dari jurusan teknik otomotif tiba-tiba ke jurusan apa? Hubungan Hubungan internasional. internasional. Nah, jadi penasaran nih, Phil, kenapa memilih apa jurusan tersebut gitu? Mungkin ini adalah rasa penasaran Anfil tentang children sama human rights. Jadi sampai sekarang pun Anfil masih pengen banget belajar mengenai hak-hak untuk manusia, untuk anak-anak, khususnya juga untuk ya keberlangsungan hidup manusia gitu ya. Iya. Jadi itu memantik Anfil untuk pengen ambil hubungan internasional. Oke, jadi mungkin adik-adik yang sekarang sibuk mau SNPMB sebagai tips juga ya, Anfil, apa ya, cara untuk memilih jurusan. Ternyata kita harus mengetahui dulu dari suka dulu Iya, mungkin ya. mungkin. Iya, Dari suka dulu, kemudian apa ya, kenali dulu diri, betul. kira-kira potensinya di mana dan baru deh memilih jurusan Iya, tersebut. betul. Nah, tapi kasih tips nih Anfil, gimana sih cara dari Anfil sendiri masuk kuliah ke universitas Presiden. Presiden. Nah, itu seperti apa caranya Anfil? Oke, mungkin aku disclaimer dulu, Presiden University ini swasta ya teman-teman, Iya. bukan PTN atau Iya. perguruan tinggi. Jadi untuk aku itu, kebetulan waktu itu aku apply beberapa univ swasta, dan ada BINUS, Presiden University, sama Unjani, sama, kayaknya 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, aku lupa. Nah, untuk 3-tiganya itu aku apply di beasiswa prestasi waktu itu. Dan keterima di BINUS, di Unjani, sama di Presiden itu sendiri. Nah, jadi tinggal pilih dengan jurusan yang sama teman-teman. Oke, jadi keterimanya juga bukan hanya satu ya. Dari beberapa kampus keterimanya dan akhirnya memilih kampus tersebut. Betul. Gitu. Jadi ternyata nih adik-adik semuanya dari jurusan teknik otomotif tuh ternyata luas juga. Betul. Ya cakupannya, bisa sampai kuliah sekarang. Jadi tidak hanya difokuskan ke bekerja juga, kuliah juga bisa gitu, dan bisa sampai ke yang lintas jurusan mungkin. Betul, ya. iya. Nah, mungkin itu juga jadi apa ya, penyemangat nih bagi adik-adik yang mau kuliah. Jadi jangan takut untuk apa ya, menghadapi hal itu ya. Betul. Oke. Nah, itu Anfil. Nah, kemudian dari kesibukan Anfil sekarang ya, kira-kira mungkin hal itu juga apa ya, dari prestasi-prestasi Anfil yang kemarin ya. Iya. Iya, jadi sekarang bisa masuk ke kuliah. Nah, Betul. kesibukan selain kuliah nih Anfil, ada apa aja yang kamu lakukan sekarang nih? Oh, mungkin Anfil sekarang ini lagi persiapan lomba lagi di Singapura. Wow. Terus juga untuk sama Kromania, insya Allah ya teman-teman, doain. Iya. Dan sebelumnya juga Anfil dapat gold medal di research, di bidang research itu internasional. Wah, luar biasa sekali ya, sampai menambah ke luar negeri gitu loh lombanya. Dan tadi research. Betul. Researchnya tentang apa nih, Anfil? Kalau yang terakhir kemarin itu researchnya kita tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita menciptakan inovasi dari teknologi, gimana cara teknologi ini bisa inklusi ke anak-anak
yang berkebutuhan khusus Iya, gitu. berarti itu juga mungkin ada hubungannya juga ya Betul, dengan yang dipelajari di betul. sekolah gitu dan apa ya akhirnya Anfield juga mengikuti research dan bahkan kalau tidak salah di SMK juga sering mengadakan lomba research ya. Betul. Kayak kemarin Anfield pas di SMK tuh lomba apa ya? Waktu itu kita ikut AFIT Angkasa Festival Innovation Teknologi. Technology. Nah, Iya. itu Anfil buat Eco Puffing Block bersama Haikal dan juga Hasbi. Oke. Terus juga, nah itu juga yang mantik Anfil. Jadi ternyata Anfil suka bikin sesuatu gitu. Iya. Ternyata Anfil bisa mengenali itu, mengenali diri Anfil tuh ya semenjak dari SMK Iya. diwadahin teman-teman. Diwadahin, Jadi karena jadi rasa penasaran tuh ternyata nggak sampai situ aja, Iya. ke bawah terus Sampai sekarang sampai ya. sekarang. Gitu karena ternyata di sekolah SMK juga bahkan hampir setiap kegiatan ada aja gitu ya Betul. yang dilombakan gitu. Bahkan kita belajar dari SMK loh menciptakan teknologi baru Betul, gitu kan. betul. Bahkan sampai sekarang Anfil ikut research dan lain sebagainya, luar biasa. Nah, tapi Anfil gue mau tanya nih, kira-kira apa ya pesan untuk adik-adik SMK Angkasa 1 gitu ya yang sekarang untuk menghadapi apa ya dunia nyata mungkin nah ya gimana nih Anfil pesan untuk adik-adiknya? Mungkin don't be hard on yourself itu ya, nggak apa-apa kalau mau lebih keras sama diri sendiri, tapi ingat life can be heavy if you try to carry all at once. Jadi kalau kamu mau fokus sama satu hal itu fokus dulu, boleh kok kerja keras, tapi jangan lupa kerja pintar. Wow. Gitu Itu teman-teman. tips dari Betul Anfil ya. ya. Itu kepake sampai sekarang teman-teman. Oh, luar biasa. Boleh dicoba nih adik-adik apa angkasa gitu ya, adik-adik kelasnya Anfil. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Anfil karena sudah berbincang Anfil seperti apa di SMK dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih pesan untuk adik-adik yang mau masuk ke SMK Angkasa 1 Kalijati? Oke, teman-teman, mungkin untuk yang di SMP, kalau misalkan pilihan kalian kesini itu udah bener banget, karena kalau dari pengalaman aku pribadi, ini SMK itu bener, SMK Angkasa khususnya ya, bener-bener mewadahi kita yang punya potensi, dan mereka juga selain dari diri kitanya, dari pihak support guru, support teman-temannya juga itu sangat membantu untuk kita upgrade di setiap kehidupan kita ke depannya gitu. Oke, terima kasih Anfil. Terima kasih sudah datang ke podcast hari ini dan banyak apa ya motivasi-motivasi yang dapat diambil dan tips-tips kecil ya dari Anfil yang bisa dicontoh oleh adik-adik semua. Terima kasih Anfil sudah hadir ke sini dan terima kasih teman-teman sudah menonton podcast SMK Angkasa 1 Kalijati. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye bye.